Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurliani Muholifah. NIM saya 21230 0148. Kelas 5P53. Mata kuliah Keamanan Sistem. Definisi keamanan sistem. Buku Panduan Keamanan Komputer NIST 95 mendefinisikan istilah keamanan komputer sebagai berikut. Perlindungan yang diberikan secara otomatis kepada sistem informasi untuk mencapai tujuan yang dapat diterapkan dalam menjaga integritas, ketersediaan dan sumber daya sistem informasi. Perangkat keras, perangkat lunak, firmware, informasi, data dan telekomunikasi. Kenapa keamanan sistem dibutuhkan? Information-based society menyebabkan informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan dalam mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Infrastruktur jaringan komputer, seperti LAN dan internet, memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat, sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan, security hole. Faktor-faktor CYBERCRIME meningkat. Aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat, online banking, e-commerce, electronic data interchange, EDI. Desentralisasi server. Transisi dari single vendor ke multi-vendor. Meningkatnya kemampuan pemakai, user. Kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source code program yang digunakan. Berhubungan dengan internet. Confidentiality atau kerahasiaan. Confidentiality, kerahasiaan, mencakup dua konsep. Kerahasiaan data, meyakinkan data pribadi rahasia tidak diungkapkan pada individu yang tidak sah. Privasi, menjamin individu dapat mengendalikan data, dikumpulkan, disimpan dan oleh siapa dan kepada siapa data itu diungkap. Confidentiality atau kerahasiaan. Definisi, menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Privasi, lebih ke arah data-data yang sifatnya pribadi. Contoh, email seorang pemakai, user, tidak boleh dibaca oleh administrator. Confidentiality, berhubungan dengan data yang diberikan ke pihak lain untuk keperluan tertentu dan hanya diperbolehkan untuk keperluan tertentu tersebut. Contoh, data-data yang sifatnya pribadi, seperti nama, tempat tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya, harus dapat diproteksi dalam penggunaan dan penyebarannya. Bentuk serangan, usaha penyadapan, dengan program sniffer. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dan confidentiality adalah dengan menggunakan teknologi kriptografi. Keutuhan. Integrity, keutuhan, mencakup dua konsep. Integritas data, meyakinkan bahwa informasi dan program hanya diubah dengan cara yang ditentukan dan resmi. Integritas sistem, menjamin bahwa sistem menjalankan fungsi yang diinginkan secara benar, tidak rusak. Bebas dari manipulasi yang tidak disengaja atau tidak disengaja dari sistem. Definisi, informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contoh, email diintercept di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Bentuk serangan, adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Man in the middle attack, di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Ketersediaan. Availability, ketersediaan, memastikan bahwa layanan sistem dapat bekerja dengan cepat dan digunakan sesuai yang berwenang. Ketersediaan. Definisi, berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contoh hambatan, denial of service attack, DOS attack, di mana server dikirimi permintaan, biasanya palsu, yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, crash. Mailbomb, di mana seorang pemakai dikirimi email bertubi-tubi, katakan ribuan email, dengan ukuran yang besar sehingga sang pemakai tidak dapat membuka emailnya atau kesulitan mengakses emailnya. Authentication atau keaslian. Definisi, metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Dukungan. Adanya tools membuktikan keaslian dokumen, dapat dilakukan dengan teknologi watermarking, untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan menandai dokumen atau hasil karya dengan tanda tangan, pembuat, dan digital signature. Akses kontrol, yaitu berkaitan dengan pembatasan orang yang dapat mengakses informasi. User harus menggunakan password, biometrik, ciri-ciri khas orang, dan sejenisnya. Non-repudiation. Definisi, aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi.
Dukungan bagi electronic commerce. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Akses kontrol. Definisi, mekanisme untuk mengatur siapa boleh melakukan apa, dari mana boleh kemana. Penerapannya membutuhkan klasifikasi data, public, private, confident, secret, dan berbasiskan role, kelompok atau grup hak akses. Contoh ACL antar jaringan, ACL proxy, pembatasan bandwidth DL. Metode menggunakan kombinasi userit password atau dengan menggunakan mekanisme lain. Penolakan layanan. Definisi, serangan cyber dengan cara mengirimkan paket traffic atau lalu lintas palsu ke suatu sistem atau server secara terus-menerus. Dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena yang diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Man in the middle attack. Definisi adalah istilah umum ketika pelaku memposisikan dirinya dalam percakapan antara pengguna dan aplikasi, baik untuk menguping atau menyamar sebagai salah satu pihak dan membuatnya tampak seperti pertukaran informasi yang normal. Tujuan serangan MITM adalah untuk mencuri informasi pribadi, seperti kredensial login, detail akun, dan nomor kartu kredit. Jenis cybercrime. Penipuan phishing. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku, memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Peretasan. Peretasan merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin. Cyberstalking. Cyberstalking atau penguntitan siber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Cyberbullying. Cyberbullying merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet dan teknologi lainnya. Sekian dan terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata disengaja maupun tidak disengaja, semoga ilmunya bermanfaat. Amin.